Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Pada abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam melawan penjajah. Strategi yang dipakai pada zaman tidak lagi berupa senjata dan perang. Perjuangan digerakkan lewat organisasi-organisasi modern. Sehingga pada zaman tersebut dikenal juga pada masa pergerakan nasional. Organisasi-organisasi di masa ini bersifat modern serta lebih terarah atau terorganisir. Organisasi juga bersifat nasional dan dipelopori oleh orang-orang terpelajar. Faktor pendorong, yakni ada dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Di faktor internal yakni satu, adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Dua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Tiga, lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Empat, adanya diskriminasi rasial. Faktor eksternal yakni satu, timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia, seperti nasionalisme, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Dua, munculnya gerakan Turki Muda atau All India National Congress 1885 dan Gandhisme. Itu tidak lepas kebangkitan nasional di ASEAN dan Afrika. Tiga, adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan. Perlawanan dilakukan secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dan dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat dipatahkan penjajah dengan senjatanya yang lebih kuat. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut. Masa perjuangan fisik pun berakhir pada awal abad 20. Perjuangan beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Organisasi ini dibangun dengan tujuan memperbaiki hajat hidup bangsa ke arah yang lebih baik. Perjuangan dilakukan lewat kampanye-kampanye yang bertujuan menyadarkan rakyat. Organisasi ini tidak muncul begitu saja. Kemunculan organisasi ini berkat politik etis yang dijalankan Belanda. Dengan politik etis, masyarakat pribumi merasakan hidup yang layak, terutama di bidang pendidikan formal. Pendidikan ini secara tidak langsung melahirkan tokoh-tokoh intelektual yang kemudian menggagas pergerakan nasional. Pergerakan nasional atau masa kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pergerakan nasional mempunyai asas tujuan dan ideologi yaitu menciptakan masyarakat yang maju. Kesadaran nasional mendorong kaum terpelajar untuk mendirikan suatu gerakan, baik berdasarkan politik maupun sosial budaya. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia yang ditandai dengan kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905. Pembagian masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dibagi dalam 3 tahap, yakni masa pembentukan dari tahun 1908 hingga 1920. Pada masa tersebut berdiri organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang berdiri. Budi Utomo didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908. Pada 1908, sejarah Indonesia memasuki babak baru yaitu masa pergerakan nasional. Pada masa ini, tiap organisasi masih memiliki tujuan yang berbeda. Budi Utomo misalnya berfokus pada pendidikan, sedangkan Sarekat Islam bertujuan memajukan para pedagang muslim. Masa radikal atau non-kooperasi 1920 sampai 1930. Pada masa tersebut berdiri beberapa organisasi, yakni Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Pada masa ini, organisasi lebih terstruktur bahkan terbentuk partai. Organisasi mulai berpolitik untuk bertujuan yang lebih besar, yakni kemerdekaan dari pemerintah Hindia Belanda. Perjuangan di masa ini disebut radikal karena banyak pergerakan di bawah tanah. Para tokoh juga banyak yang enggan bekerja sama dengan Belanda. Masa moderat atau kooperasi 1930 sampai 1942.
Menyadari gagasan kemerdekaan yang semakin berkembang luas, pemerintah Hindia Belanda pun berusaha meredamnya dengan menangkap berbagai tokoh nasional seperti Soekarno-Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Sehingga perjuangan di masa ini lebih lunak. Para tokoh akhirnya mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Ada beberapa organisasi yang berdiri pada masa tersebut seperti Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gerakan Politik Indonesia. Itu saja faktor-faktor pendorong munculnya pergerakan nasional. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.